Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tutorial ya, cara membuat jurnal pembelajaran modul 2 ya. Modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Nah, untuk pembuatan jurnal pembelajaran sosial emosional itu kita pilih salah satu. Kan di pembelajaran sosial emosional itu ada 4 sub materi ya. Nah, kita pilih salah satu saja sub materinya, salah satu saja ya, yang akan dijadikan jurnal pembelajaran ya. Nah, saya akan mencontohkan membuat jurnal pembelajaran modul kedua pembelajaran sosial emosional, yaitu di sub pertama, pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KASEL. Nah, ini cenderung lebih ke sosial emosionalnya ya, ininya sub materinya, karena temanya juga di sini tema materinya yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan memilih sub materi yang lebih ke sosial emosionalnya, penerapannya ya. Jadi saya akan membuat jurnal pembelajaran berdasarkan sub materi 1, yaitu pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning KASEL. Nah, kita akan membuat rancangan penerapan pembelajaran, rancangan penerapan pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning KASEL pada mata pelajaran kita sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa ya, kita pertama dari cover dulu ya, dari cover dulu. Bermula kita jadi cover dulu ya. Nah, ini jurnal pembelajaran kunya itu diganti modul satunya berarti modul kedua ya. Terus nama catat saja Budiman SPD, nomor UKG-nya misalnya 00 saja ya. SMA asal salahnya, LPTK-nya Universitas PGRI Buana Surabaya. Contoh jurusannya yaitu pendidikan Pancasila ya. Kan Pancasila. Nah, ini jurnal pembelajaranku, berarti ininya diganti ya, pembelajaran sosial emosional ya, sesuai dengan ini ya, pembelajaran sosial emosional. Aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya contohnya penerapan kolaboratif for academic, social and emotional learning KASEL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Materi semangat bangsa nasional patriotisme dalam menjaga NKRI ya, contohnya ya. Nah, berarti ini diubah judulnya ya. Nah, jadi penerapan kolaboratif for academic, social and emotional learning KASEL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Jadi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing ya, kelasnya sesuai apa yang diminta. Pancasila kelas 10 materinya silahkan bebas ya. Ini hanya contoh saja, materi semangat, contohnya materi semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga NKRI. Jadi untuk judulnya Bapak Ibu
kita menerapkan submaterinya, penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Mata pelajarannya tinggal diganti saja sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing dan kelasnya, silahkan terserah, dan materinya pun terserah ya. Dan ini saya contohkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 materi semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam penjagaan NKRI ya. Nah seperti ini, seperti biasa ya untuk cover ini tasnya, ininya Pendidikan Pancasila, pastinya fase E, materinya tadi, materinya ini semangat, nah menjaga NKRI. Alokasi waktunya itu kalau SMA biasanya 2 JP ya, 45 kali 2 90 menit. Nah untuk komponennya kita hapus saja ya. Karena ini penerapan langkah-langkahnya beda ya dari modul ajar untuk penerapan ini sosial emosional. Nah setelah kita membuat covernya ya dan identitasnya, selanjutnya kita mencari materinya, isi materinya menggunakan Gemini AI tentunya ya. Nah tinggal tadi kuncinya ya, kunci atau prompt kalimatnya yaitu buatkan rencana lengkap penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning KESL pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 materi semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga NKRI dengan pakai durasi waktu kan kita contoh SMA itu 1 jamnya 45 menit berarti 90 menit ya. Jadi dengan durasi 90 menit satu kali pertemuan saja ya. Kita kopas di Gemini AI nya ya Bapak Ibu ya, tinggal di kopas sini perbaharui. Kita lihat Gemini AI nya sedang bekerja, apakah sesuai dengan apa yang kita perintahkan, membuat rancangan lengkap penerapan kolaboratif. Nih penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning KESL ya sudah. Nah, sudah dibuatkan ya. Yang pertama tujuan pembelajaran. Berarti di sininya tujuan pembelajarannya ada, kognitifnya ini ranjang tujuan pembelajaran, profil pelajar hasilannya, pendekatan model metode pembelajarannya, pendekatannya saintifik yaitu menggunakan KESL ya, diskusi kelompok berbasis proyek sederhana mini project, metodenya ceramah interaktif tanya jawab diskusi kelompok, media alat dan belajarnya ini biasa ya, semua belajarnya ini langkah-langkahnya, kegiatan pendahuluan biasa ya. Oke kita langsung tuangkan saja di ini di Word-nya ya. Nah sesuai dengan urutan saja di apa yang di Gemini AI ya. Berarti ini ada A, tujuan pembelajaran, area ya, timenya Roman ya. Dan pembelajaran salah
Tujuan pembelajaran ya, kita langsung kita pindahkan ke Word ya. Oh, langsung saja ini ya, biar gak terlalu ini, langsung saja kita kopas gini ya. Udah ya. Tujuan sudah, berarti B. Profil belajar Pancasila, dan sementara kita masih menggunakan kurikulum Merdeka ya, belum disosialisasikan kurikulum yang baru ya, yaitu deep learning. Lanjut ke C. Pendekatan model pembelajarannya. Kode medianya, kupas saja, tinggal dirapi-rapi oleh kita sendiri ya. Ini tidak rapi ya, kita rapikan saja, kita rapikan. Langkah-langkahnya ya. Kita buat perbesar biar ada pembeda. B, C, D, dan bahan sumber, dan E langkah-langkah. Seperti modul aja pada umumnya ya. Tapi ini mah modul pembelajarannya yaitu penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning-nya ya. Kegiatan pendahuluan itu 15 menit.
saja pakai ini, langsung saja di pembukaan itu 3 menit ya. Oh. Lanjut ke motivasi. Nah, dalam penerapan modul ajar Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, kita lihat perbedaannya ya, modul ajar yang biasa dan yang terintegrasi dengan sosial emosional ya. Nah, jadi ada di kegiatan pendahuluan 15 menit, pembukaan seperti biasa ya, pengondisian, guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran dan memastikan kelas setiap guru mengajak peserta didik berdoa bersama, apresiasi 5 menit misalnya. Nah, guru memutar video singkat 2 atau 3 menit yang menggambarkan semangat perjuangan pahlawan atau keindahan keragaman Indonesia sesuai dengan materinya, yaitu tadi materinya di sini semangat kebangsaan nasional dan patriotisme menjaga NKRI ya. Jadi guru memutar video singkat, mau di YouTube, mau di YouTube bisa ya, yaitu yang menggambarkan semangat juang pahlawan dan keindahan keragaman Indonesia, itu sesuai dengan materinya ya. Nah, nanti guru bertanya, apa perasaan kalian setelah melihat video ini, apakah kaitannya dengan identitas kita ya sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Motivasi, ada pemberian motivasi. Sama-sama. Jadi ada motivasi dulu ya. Pembelajaran sosial emosional itu. Motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami dan mengintegrasikan. Nah, ini kan dibuatkan oleh AI Gemini ya, itu otomatis ya. Guru menekankan pentingnya materi ini membentuk karakter sebagai warga negara ya, mendorong keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini ada. Nah, di sini juga dijelaskan ya langsung kita afektif fokus kasalnya ya, yaitu mengembangkan. Jadi kalau di kita menerapkan pembelajaran rancangan pembelajaran kolaboratif for academic, social and emotional learning atau CASEL itu nanti ada ini materi-materi yang pentingnya, yaitu sesuai ya dengan ada di ruang GTK ya, mengembangkan kesadaran diri yaitu self awareness terkait identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, langsung ini dibuatkan, diintegrasikan dengan sesuai dengan materinya ya, meningkatkan pengolahan diri self management dalam menyikapi isu-isu kebangsaan, langsung diintegrasikan dengan materi materi sosial emosionalnya dengan materi yang kita akan ajarkan ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, membangun kesadaran sosial ya, keberagaman dan tantangan yang dihadapi bangsa, mengembangkan keterampilan berhubungan, rasa skill melalui diskusi ya, membuat keputusan bertanggung jawab, responsible making dalam konteks menjaga. Nah, itu ya. Kita lanjut ya. Ada motivasi dan tujuan. Nah, guru menyampaikan tujuan
Nah, guru menekankan pentingnya materi ini. Nah, berarti ada keputusan yang bertanggung jawab ya. Guru menekankan penting materi ini membentuk karakter sebagai warga negara yang baik. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki semangat kebangsaan nasional di era sekarang ini ya. Jadi keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ada pretest atau ice breaking ya. Silakan 2 menit. Guru dapat memberikan pertanyaan singkat secara lisan atau permainan kecil terkait materi yang akan masing fokus ya. Silakan. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu berapa menit? 60 menit ya. Kegiatan inti 60 menit. Di sini kegiatan eksplorasinya ya. Satu kegiatan eksplorasi. Oh, satunya mana ya? Kegiatan eksplorasi ya. Silakan tinggal kupas saja ya, yang sudah disediakan oleh Gemini AI-nya langsung ya. Tinggal pindah-pindah saja ya. Rapikan, pindahkan. Ya. Kedua, diskusi selama 30 menit. Nah, dikupas saja. Lanjut ke berapa ya? 1 2 3 ketiga berarti ketiga presentasi. Itu kegiatan inti sudah ya. Kita rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu. Rata kanan. Kita bold biar jelas sintaknya ya. Ke-1, kedua ini tuh. Ke-1 sintak ke-1, sintak kedua pakai jarak biar jelas, sintak ketiga bentar, harusnya pakai jaraknya di sini. Sintak ketiga sekarang kita ke penutup. Kegiatan penutupnya berapa? 15 menit. Satu ada refleksi. Langsung aja ini sampai sini, kopas saya. Nah, biar berurut, biar rapi, ke kanan langsung pakai ini, rapikan ya. Nah, kedua penguatan.
ini, simbol ini tinggal kopas dan paste. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat terakhir yaitu doa tutup. Baik, kita rapihkan ya. Kita rapihkan rata kanan semuanya. Terus kita buat yang sintak-sintaknya ya. Ini yang kedua, sintak yang kedua kita buat jarak. Sintak yang keempat, sintak yang penugasan. Oke, kita sejarah. Nah, seperti ini. Sudah beres ya untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya kita ke lampiran, ada apa aja. Jadi ini fokus saja ya. Ikutin saja apa yang dihasilkan dari AI Gemini kita ya. Selanjutnya apa? Penilaian. Nah, penilaiannya juga ini langsung terintegrasi khusus Kasau ya. Kasau itu penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning ya gitu. Langsung penilaian. Tinggal dikopas saja. Paste. Rotor kanan. Lanjut. Sudah penilaian yaitu lampiran kerja. Itu contoh lembar kerja LKPD-nya ya. Ya. Udah seperti itu ya. A B C D E F G, udah ya, tinggal umpan balik.
Nah, umpan balik teman sejawat. Cara buat umpan balik kan udah ngerti OPP ya. Jadi kita pakai kata kunci saja. Nanti perintahnya ya. Contoh kalimat perintah cara membuat rancangan itu ya. Rancangan penerapan pembelajaran nasional pakai Gemini AI. Selanjutnya yang kelima, seperti biasa, cara membuat contoh kalimat perintah cara membuat refleksi. Membuat kalimat refleksinya ya. Buatkan refleksi guru setelah tadi setelah merancang ya, setelah merancang penerapan pembelajaran sosial nasional ya. Setelah merancang penerapan kolaboratif for academic social and emotional learning CASEL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, semangat kebangsaan nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga NKRI ya, biasa gini ya. Nah ini ya, jadi tetap di zona pembelajaran itu harus ada komponen yang paling wajibnya, itu setelah isi materinya ada refleksi ya dan pengalaman bermakna. Nah ini contoh kalimat perintah untuk membuat kalimat pengalaman bermakna ya. Ini buat membuat refleksi ya. Contoh membuat kalimat perintah cara membuat refleksi di Gemini AI ya. Dibuatkan refleksi guru setelah merancang penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning CASEL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, materinya semangat kebangsaan nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga NKRI ya. Tinggal di kopas. Nah ini sebelum umpan balik ada pengalaman bermakna ya. Bermakna guru bukan bermakna, bukan pengalaman bermakna, refleksi ya. Refleksi dulu, refleksi guru. Refleksi guru rancang, nah ya gitu. Merancang penerapan nasional. Di refleksi guru merancang penerapan kolaboratif for academic social emotional training ya. Nah kita langsung cari di Gemini aja ya perintahnya ya. Buatkan refleksi ini. Nah, buatkan refleksi guru setelah merancang penerapan kolaboratif. Buatkan refleksi guru setelah merancang penerapan kolaboratif for academic, social, emotional
learning atau kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas 10 materi semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam menjaga NKRI. Contoh saja nanti mata pelajaran dan jurusan sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, tinggal dikopas saja Bapak Ibu. Merancang pembelajaran pendidikan Pancasila dengan mengintegrasikan kerangka kolaboratif akademik, sosial, emosional learning untuk materi semangat ya. Nah, sebagai membuka banyak wawasan baru bagi saya sebagai berikut. Nah, langsung dibuatkan ya, kopas saja langsung ya. Sampai dibuatkan langkah selanjutnya. Oke. Langsung dikopas saja. Rapihkan. Dirapihkan rata kanan. Nah, setelah kita membuat refleksi, berarti kita sekarang membuat pengalaman bermakna ya. Pengalaman bermakna guru setelah sesuai dengan judulnya. Tinggal di kopas yang ini ya. Pakai tanda petik boleh biar menarik. Nah. Di sini nomor 6. Contoh kalimat perintah, cara membuat kalimat pengalaman bermakna menggunakan AI ya. Gimana tadi contohnya? Buatkan pengalaman bermakna guru setelah merancang penerapan. Kali kopas aja ya sampai sini ya. Jadi untuk selanjutnya membuat kalimat perintah, membuat contoh kalimat perintah, membuat kalimat pengalaman bermakna guru ya, memakai GPNI. Jadi buatkan pengalaman bermakna guru setelah merancang penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning KSL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Contohnya kelas 10, materinya apa? Semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme menjaga NKRI ya. Nah itu kita tinggal di kopas ya, di kopas di GPNI nya ya. Perbaharui. So ini buatkan ya Bapak Ibu, tinggal kopas saja. Wah, sampai detail ya ini ya. Dibuatkan di sini proses perencanaannya yang menantang muka wawasan, transformasi di ruang kelasnya gimana dijelaskan ya, dampak jangka panjang yang menjanjikan ya gitu ya. Tinggal dikopas saja dan dipaste di sini ya. Udah. Nah ini umpan balik. Dengan umpan balik teman saya jawab. Caranya itu
tentunya pakai Gemini A ya. Cara yang ketujuh, yaitu kalimat perintah, cara membuat kalimat bukan contoh kalimat perintah, cara umpan balik ya, cara pakai Gemini A. Membuat contoh kalimat perintah, cara membuat contoh kalimat perintah, cara membuat kalimat umpan balik. Umpan balik siapa? Umpan balik teman sejawat, memakai Gemini A. Jadi gimana contohnya? Buatkan 10 umpan balik rekan sejawat setelah merancang ya, setelah misalnya Pak Budiman ya, setelah misalnya Bapak Budiman, setelah Bapak Budiman merancang penerapan. Nah, dari kopas lagi nih. Jadi contoh kalimat perintah, cara membuat kalimat umpan balik teman sejawat dengan Gemini A, yaitu buatkan 10 umpan balik rekan sejawat setelah Bapak Budiman merancang penerapan kolaboratif for academic, social, and emotional learning Kasel pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 materi semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam menjaga NKRI ya. Nah, kita coba di kalimat perintah ya. Kita butuh hanya 5 saja, tapi kenapa saya membuat 10 biar ada pilihan ya, karena kalimat mana yang cocok dan sesuai. Langsung dibuatkan ya 10 umpan balik. Kita pilih saja ya, 5 saja kita ambil. Nah, tinggal kopas di sini. Set. Sangat inovatif, rancangan ini sangat inovatif karena berhasil mengenai gitu ya. Yang kedua, kopas lagi. Paste. Yang ketiga, kita cari yang agak ini. Nah, yang keempat, kita cari yang bagus. Nah, ini soalnya yang terakhir, yang kelima. Pas sudah beres ya, umpan balik teman sejawat sudah beres. Nah, dokumentasi seperti biasa, ada dokumentasi, presentasi, diskusi kepada teman sejawat ya. Terus ada pembelajaran di kelas ya, dan cukup sekian, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu cara membuat jurnal pembelajaran modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu, kita membuat jurnal pembelajaran itu di pembelajaran modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kita membuat rancangan
seperti RPP atau modul ajar ya, tapi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kita membuat rancangan RPP atau modul ajar sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing dan materi yang kita akan integrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, di sini kita membuat jurnal pembelajaran, memilih dari keempat sub materi ini ya kan. Di pembelajaran di modul 2 pembelajaran sosial emosional ada 4 sub materi ya. Yang pertama ada pentingnya kolaboratif for academic social and emotional learning atau CASEL. Sub materi kedua itu peran guru sebagai teladan ya. Sub materi ketiga itu aspiring learning, dan sub yang keempat itu school and being ya. Saya sarankan sih untuk membuat jurnal pembelajaran sosial emosional yang pertama, sub yang pertama yaitu penting kolaboratif for academic social and emotional learning. Ini lebih mengarah ke tema besar kita yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi kita praktek kita langsung oleh ke siswa ya. Kita merancang RPP atau modul ajar yang terintegrasi dengan ini. Sub materi pertama pentingnya kolaboratif for academic social and emotional learning CASEL diintegrasikan dengan mata pelajaran kita dan materi kita. Jadi ini contohnya ya, tadi ya saya sudah buat selesai ya. Nah, ini salah satu contohnya jurnal pembelajaranku modul 2. Namanya itu sesuai nama Bapak Ibu, nomor KG-nya orientasinya apa ya kalau di sini. Nah, di sini jurnal pembelajarannya yang modul kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Akhir nyatanya apa? Penerapan penerapan yang sub materi pertama ya. Penerapan kolaboratif akademik social and emotional learning CASEL pada mata pelajaran pendidikan. Contohnya Pancasila kelas 10 materi semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dan menjaga NKRI ya. Logonya mah itu logo LPTK WP masing-masing, disusun oleh siapa sesuai dengan ini. Nomor di sini bisa ditambahkan nomor NIM ya, NIM. Silahkan NIM-nya berapa ya. Di sini juga bisa ditambahkan foto ya, foto Bapak Ibu di sini silakan ya. Ini cover. Nah, ini identitasnya, identitas modul ajar yang terintegrasi dengan CASEL ya. CASEL itu naon sih? CASEL itu adalah nih penerapan kolaboratif for academic social emotional and learning ya. Nah, ini sudah beres kan? Dari ini identitas modul ajarnya, ada tujuan pembelajarannya ya, ada profil pelajar Pancasilanya karena kita modul ajar ya. Masih itu kurikulum merdeka ya. Pendekatan modelnya kita ada ya, medianya apa saja, buku teksnya yang kita butuhkan apa saja, langkah-langkah pembelajarannya ini sudah ada jelas ya, sudah dibuatkan. Lampiran contohnya sudah, pertanyaan sudah, refleksinya juga sudah ya. Nah, merancang pembelajaran, pengalaman bermaknanya sudah, sampai umpan balik temas jawabnya sudah ya. Nah, jadi di modul setiap jurnal pembelajaran ya, setelah kita memaparkan apakah itu materi atau modul ajar, pasti di akhirnya harus ada yang penting, yaitu komponen yang pentingnya harus ada pertama refleksi guru setelah merancang penerapan kolaboratif for academic social and emotional learning atau CASEL ya. Refleksinya, setelah refleksi ada pengalaman bermaknanya, harus ada ya. Setelah pengalaman bermakna ada umpan balik dari teman sejawat ya ini. Setelah itu ada dokumentasi kita lagi
mempresentasikan rancangan kita kepada teman sejawat ya, dan diskusi ya dengan teman sejawat. Ada proses presentasi dan diskusi rancangan kita ya, penerapan pembelajaran sosial emosional ya di kelas. Yang terakhir, pembelajaran di kelasnya bagaimana ya, contoh pembelajaran di kelasnya ya. Dan terakhir cukup sekian, terima kasih. Itulah Bapak Ibu cara membuat jurnal pembelajaran modul 2 yaitu sosial emosional dengan menggunakan Gemini AI. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.